Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Bunga Estika dari kelas 12 IPA 4. Kepada yang terhormat Umi Indah selaku guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak, yang kepada yang terhormat Ibu Asi selaku guru wali kelas. Nah, jadi di sini Nisa bakal jelasin mata pelajaran Akidah Akhlak bab 5 tentang imam atau mazhab-mazhab yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Imam Hanafi, yang mempunyai nama lengkap sendiri Abu Hanifah Nu'man bin Sabi. Ia lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 776 Masehi. Kelebihan dari Imam Hanafi sendiri yaitu dikenal dengan rajin atau teliti dalam bekerja serta fasih dalam berbahasa. Selain itu, Imam Hanafi ini tidak suka hidup bermewah-mewahan, ia lebih suka hidup sederhana. Nah, Imam Hanafi sendiri banyak berguru di kalangan tabi'in, misalnya Atta bin Abi Rabah, Imam Nafi Maulana bin Amr, dan Imam Hamad Ali bin Abu Sulaiman. Selain menguasai ilmu fikih, Imam Hanafi juga mendalami ilmu hadis dan ilmu tafsir. Ia tertarik kepada kedua ilmu itu karena sangat erat kaitannya dengan ilmu fikih, sehingga ia berharap akan dapat memperkuat pandangan-pandangan dasar yang digunakan oleh Imam Hanafi sendiri dalam menentukan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, yang kedua itu ada Imam Malik, yang mempunyai nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik. Nah, Imam Malik itu tuh meninggal pada tahun 716 Masehi di kota yang sama pada tahun 795 Masehi. Ia adalah salah satu ulama yang tidak banyak melawat menuntut ilmu, sehingga ia tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali ke Mekah untuk beribadah haji. Meskipun demikian, tidak ada yang mengurangi kualitas keilmuannya. Beberapa gurunya adalah Nafi bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Hasim bin Uwa. Nah, dasar-dasar yang digunain oleh Imam Malik dalam memutuskan suatu ketetapan adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Sunnah Sahabat, tradisi masyarakat Madinah, Qiyas, dan Al-Masalamah. Nah, karya terbesar yang dihasilkan oleh Imam Malik adalah Kitab Mutawa'ats. Nah, yang ketiga itu ada Imam Syafi'i, mempunyai nama lengkap Abdullah Muhammad bin Hashir. Nah, Imam Syafi'i itu tuh meninggal pada tahun 767 Masehi. Dia meninggal di Palestina. Nah, Imam Syafi'i itu hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Ma'mum. Mazhab fikihnya terkenal dengan nama mazhab Syafi'i. Pada usia 9 tahun, Imam Syafi'i sudah mampu menghafal Al-Quran. Ia kemudian pergi ke sebuah desa, yaitu desa Badui, untuk mendalami bahasa sastra Arab. Ia mempelajari ilmu fikih dari Imam Muslim bin Khalid Az-Zini. Ilmu hadis ia pelajari dari Imam Sufyan bin Umayyah, sedangkan ilmu Al-Quran ia pelajari dari Imam Ismail bin Kastin. Nah, dasar-dasar yang digunain Imam Syafi'i sendiri itu dalam menetapkan hukum yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istidlal. Nah, kelima mazhab itu dikenal dengan mazhab Syafi'i. Nah, ada beberapa karya dari Imam Syafi'i itu. Yang pertama itu Ar-Risalah, Al-Um, dan Al-Musnad Al-Hadis. Nah, yang terakhir itu ada Imam Hambali, mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ia lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi dan meninggal pada tahun 855 di kota yang sama. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal dan ibunya bernama Syarifah binti Maimunah yang berasal dari bangsawan Bani Amir. Ia dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya meninggal dunia pada usia muda. Ia merupakan salah satu seorang ulama mujtahid di bidang fikih. Mazhabnya disebut dengan mazhab Hambali. Nah, Imam Hambali itu mempelajari Al-Quran dan memperdalam ilmu agamanya itu dari ulama besar di Baghdad hingga usia 10 tahun. Kemudian melanjutkan perjalanan menuntut ilmu agamanya itu ke kota Kufah, Bara, Suriah, Yaman, Mekah, dan Madinah. Beberapa guru dari Imam itu tadi itu ada Abu Yusuf Al-Qadi dan Abu Razak bin Himan. Imam Hambali juga mempunyai beberapa murid yang terkenal, misalnya Imam Hasan bin Musa, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam
Ibnu Abid Dunai. Nah, di dunia fikih, Imam Hambali menetapkan suatu hukum dengan dasar An-Nas Al-Quran, hadis, sahih, fatwa, dan para sahabat. Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya dan ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.